Pernah nggak sih bangun pagi, buka HP, tapi yang muncul bukan harapan, melainkan kabar kehilangan? Dulu, notifikasi berarti peluang. Sekarang, seringnya berarti penghapusan. Dan tanpa sadar, dunia mulai berubah. Bukan besok, tapi sekarang. Perubahan besar selalu datang diam-diam, tidak mengetuk, tidak meminta izin. Kita tumbuh dengan janji sederhana, sekolah, kerja, lalu aman. Tapi hari ini, kerja keras saja tidak lagi cukup. Bukan karena kita malas, tapi karena aturan mainnya diganti tanpa kita diajak bicara. Keadilan runtuh bukan saat orang jahat berkuasa, tapi saat sistem berhenti peduli. Mesin tidak lelah, algoritma tidak butuh istirahat, AI tidak punya keluarga untuk dinafkahi, dan pelan-pelan manusia mulai terlihat mahal. Nilai manusia runtuh saat efisiensi dijadikan Tuhan baru. Harga naik, tagihan bertambah, gaji tetap di tempat. Kita tidak miskin karena bodoh, tapi karena dunia makin mahal untuk orang biasa. Kemiskinan modern sering bukan soal kurang usaha, tapi kelebihan tekanan. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang salah dengan kita, tapi apa yang sedang disiapkan untuk dunia ini, dan kenapa semua arah panahnya menunjuk ke 1 tahun yang sama. 2030. Ketakutan lahir bukan dari masa depan, tapi dari ketidaksiapan memahaminya. Pernah sadar nggak? Makin kesini, kata 2030 muncul di mana-mana. Di podcast, di berita, di konten-konten yang bikin dada sesak. Dan anehnya, hampir semuanya membawa rasa yang sama. Takut. Ketakutan massal sering bukan kebetulan, tapi hasil pengulangan narasi. Yang bikin gelisah, bukan cuma isinya, tapi siapa yang menyampaikan. Ini bukan ramalan akun anonim, bukan teori warung kopi, tapi datang dari lembaga-lembaga yang selama ini mengatur arah dunia. Kekuasaan paling berbahaya adalah yang tidak terasa memerintah. Dunia ini tidak bergerak spontan. Ia dirancang lewat proyeksi, grafik, target, timeline, dan 2030 hanyalah satu titik dari rencana yang sudah disusun lama. Masa depan sering ditentukan oleh mereka yang paling sabar merencanakannya. Secara resmi, dunia menyebutnya Agenda 2030. Tujuannya terdengar mulia, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, bumi yang lestari. Tapi di dunia nyata, niat baik sering berubah bentuk saat bertemu kekuasaan. Neraka sering dibangun bukan dari niat jahat, tapi dari idealisme tanpa kontrol. Masalahnya bukan di tujuannya, tapi di caranya. Siapa yang menentukan? Siapa yang diuntungkan? Dan siapa yang harus menyesuaikan diri tanpa pilihan? Saat keputusan diambil jauh dari rakyat, kecurigaan adalah reaksi yang wajar. Lalu muncul satu istilah yang membuat semuanya makin gaduh. The Great Reset. Reset terdengar seperti perbaikan. Tapi bagi banyak orang, reset berarti kehilangan kendali. Tidak semua pembaharuan berarti kemajuan bagi semua pihak. Tapi sebelum kita larut dalam teori dan ketakutan, satu hal perlu kita sepakati. Terlepas dari benar atau tidaknya semua narasi itu, dunia memang sedang berubah. Dan perubahan itu sudah kita rasakan hari ini. Realitas tidak butuh konfirmasi teori untuk membuktikan dirinya. Pagi hari sekarang terasa berbeda. Bangun tidur, buka ponsel, yang muncul bukan lowongan kerja, tapi kabar PHK. Zaman berubah ketika harapan tidak lagi datang dari pagi. Alasannya selalu terdengar rapi. Efisiensi, optimalisasi,
restrukturisasi, dan satu kalimat yang makin sering terdengar. Pekerjaan ini bisa digantikan AI. Bahasa teknis sering dipakai untuk melunakkan luka manusia. Ini bukan cuma cerita pekerja kantoran. Pebisnis online mulai tercekik algoritma. Driver ojol dikejar target dan potongan. Freelancer hidup di antara order dan ketidakpastian. Ketika sistem berubah, semua kasta merasakannya, tanpa pengecualian. Di TV mereka menyebutnya resesi global. Tapi di kehidupan nyata, resesi itu terasa seperti harga naik, tagihan membengkak, gaji tetap di tempat. Ekonomi makro terasa kecil sampai ia masuk ke dapur rumah. Dulu teknologi terasa membantu, sekarang mulai terasa mengawasi. AI bukan lagi mainan, bukan hiburan, tapi penentu siapa yang relevan dan siapa yang ditinggalkan. Alat berubah menjadi hakim ketika manusia menyerahkan kendali. Banyak yang mencoba bertahan, ikut kursus, ikut bootcamp, belajar skill baru. Tapi realitanya pahit. Tidak semua yang belajar bisa terselamatkan. Usaha tidak selalu gagal, tapi sistem bisa menutup pintu lebih cepat. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dunia berubah, tapi kalau hari ini saja sudah seperti ini, bagaimana dengan 2030? Masa depan tidak menunggu kesiapan kita. Ia datang tepat waktu. Pelan-pelan, dunia sedang membelah diri. Bukan dengan tembok, bukan dengan perang, tapi dengan akses. Kekuasaan modern tidak melarang, ia menyaring. Di satu sisi, mereka yang memiliki aset. Di sisi lain, mereka yang menyewa hidup. Rumah sewa, kendaraan sewa, bahkan waktu terasa disewa. Kepemilikan memberi pilihan, sewa memberi ketergantungan. Dulu kita membeli, sekarang kita berlangganan. Musik, film, software, transportasi, dan tanpa sadar, hidup kita ikut berlangganan. Kebebasan perlahan diganti kenyamanan yang berulang. Kita bekerja lebih lama, lebih cepat, lebih efisien. Tapi waktu luang justru terasa menghilang. Karena bukan jam kerja yang bertambah, tapi tuntutan hidup. Manusia modern kelelahan bukan karena malas, tapi karena tak pernah cukup. Kita masih bisa memilih, tapi pilihan itu makin mahal. Salah langkah sedikit, hidup bisa langsung tergelincir. Kebebasan ada, tapi tanpa jaring pengaman. Banyak yang tumbuh tanpa peta hidup yang jelas. Sekolah tidak menjamin, kerja tidak mengamankan, loyalitas tidak selalu dibalas. Ketidakpastian adalah kurikulum baru kehidupan. Inilah sebabnya 2030 terasa seperti akhir. Bukan karena dunia runtuh, tapi cara hidup lama sudah tidak relevan lagi. Akhir bukan kehancuran, ia adalah transisi yang menyakitkan. Dunia tidak jahat, dunia hanya berubah. Yang sering tertinggal adalah manusia yang berharap dunia tetap seperti dulu. Penderitaan sering lahir dari ekspektasi yang usang. Banyak orang masih bertanya, kapan semuanya kembali normal? Padahal pertanyaan yang tepat adalah, aku harus menjadi siapa di dunia baru ini? Pertanyaan menentukan arah hidup. Bertahan bukan soal fisik paling kuat, bukan juga mental paling keras, tapi yang paling adaptif. Adaptasi adalah bentuk kecerdasan tertinggi dalam hidup. Banyak orang tidak gagal karena bodoh, tapi karena terlalu lama mempertahankan identitas lama.
pekerjaan lama, cara berpikir lama, definisi aman yang lama. Ego sering menyamar sebagai stabilitas. Di dunia baru, ijazah bukan jaminan. Yang menentukan nilai hidupmu adalah masalah apa yang bisa kamu selesaikan. Nilai manusia diukur dari kontribusi, bukan status. Orang yang bertahan setelah 2030 bukan yang paling pintar hari ini, tapi yang tidak berhenti belajar meski sudah dewasa, meski sudah lelah. Belajar adalah bentuk kerendahan hati. Dunia ini tidak butuh manusia yang sempurna. Dunia butuh manusia yang sadar, lentur, dan terus bertumbuh. Kesadaran adalah fondasi semua perubahan. Pernahkah kamu sadar bahwa dunia yang begitu besar bisa berhenti bersamaan? Bandara tutup, kota sunyi, jalanan kosong. Kekuasaan sejati bekerja saat semua orang patuh tanpa paksaan. Saat itu, hampir semua negara berkata hal yang sama, dengan kata yang mirip, dengan aturan yang seragam. Dan dunia menurut. Narasi adalah senjata paling efektif dalam sejarah manusia. Tidak ada tang di jalanan, tidak ada tembakan, tapi pergerakan kita dicatat, dibatasi, diizinkan. Kendali paling kuat adalah yang terlihat sebagai perlindungan. Dalam hitungan bulan, sistem pelacakan global berhasil dibangun. Cepat, seragam, dan efektif. Pertanyaannya bukan apakah ini salah, tapi mengapa ini bisa begitu mudah? Yang sudah pernah berhasil selalu bisa diulang. Jadi jika suatu hari nanti dunia kembali memasuki krisis global dengan alasan yang berbeda, dengan teknologi yang lebih canggih, itu bukan awal, itu kelanjutan. Masa depan jarang datang tiba-tiba. Ia datang perlahan, lewat kebiasaan. Takut itu wajar. Takut adalah alarm paling purba yang dimiliki manusia. Yang berbahaya bukan rasa takut, tapi ketika takut membuat kita diam. Takut adalah sinyal, diam adalah pilihan. Di setiap perubahan besar, selalu ada dua jalan. Bertahan dengan cara lama sambil berharap dunia kembali normal, atau berubah, meski tidak nyaman. Sejarah tidak menghukum yang lambat, tapi yang menolak berubah. Tidak memilih juga sebuah pilihan. Dunia akan terus bergerak dengan atau tanpa persetujuan kita. Dan sistem akan selalu mengatur mereka yang memilih untuk pasif. Kebebasan tidak diambil, ia ditinggalkan. Beradaptasi bukan berarti tunduk. Beradaptasi adalah bentuk kecerdasan paling tinggi. Air tidak melawan batu, tapi waktu membuat air menang. Yang lentur bertahan lebih lama dari yang keras. Tahun 2030 bukan soal teknologi, bukan soal elit, bukan soal sistem, tapi soal satu hal sederhana. Kamu ingin menjadi penonton atau subjek yang sadar? Makna hidup tidak ditentukan zaman, tapi sikap terhadap zaman. Tahun 2030 sebenarnya bukan sebuah tanggal. Ia hanyalah penanda. Garis waktu yang memaksa kita bercermin. Waktu tidak mengubah manusia, waktu menyingkap siapa dirinya. Ketika kita bicara tentang masa depan, yang sebenarnya kita takutkan bukanlah dunia, tapi diri kita sendiri yang belum siap.
Ketakutan terbesar manusia adalah kemungkinan dirinya tidak cukup. Dunia tidak akan berhenti karena kita belum siap. Teknologi tidak menunggu. Sistem tidak peduli. Yang bisa berubah hanyalah cara kita berdiri di dalamnya. Kontrol eksternal terbatas, kontrol internal selalu tersedia. Perubahan sejati tidak dimulai dari sistem. Ia dimulai dari keputusan kecil, untuk sadar, untuk belajar, untuk tidak menyerah pada kenyamanan. Revolusi terbesar selalu terjadi di dalam diri. Tahun 2030 akan datang, dengan atau tanpa persiapan kita. Pertanyaannya bukan apa yang akan terjadi, tapi siapa kita saat itu tiba. Masa depan tidak ditunggu, ia dihadapi. Menurutmu, 2030 adalah akhir atau awal versi baru dari diri kita? Tulis pandanganmu di komentar. Diskusi yang tenang sering lebih jujur daripada debat keras. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di refleksi berikutnya.